Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Tadi pagi sebelum datang ke sini, mami saya tiba-tiba video call. Dan dia jarang video call kecuali untuk hal yang sangat penting. Seperti ada perjanjian di keluarga kami. Kalau tidak baku telepon berarti bye-bye. Jadi kalau sudah telepon ada sesuatu yang terjadi. Dan mami saya sedang ada mendampingi suaminya lagi di rumah sakit gitu ya. Dan dia baru pulang ke rumah hari ini dan dia kaget karena rumahnya itu kena pohon rubuh, saudara-saudara. Dan bagian depan hancur, tapi rumahnya istilahnya secara utuh nggak apa-apa. Yang kita syukuri adalah karena mami saya sedang nggak ada di rumah atau sedang merawat di rumah sakit dan nggak ada orang di rumah itu. Betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa, amin. Kemarin juga saya sibuk teleponan di tempat kos, tempat tinggal Ibu Uli, Mas Doni itu banjir, saudara. Air masuk dari belakang dan mereka seharian ada di air, berurusan dengan air. Pagi ini cuaca cerah, bukankah itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan? Katakan amin. Wow, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang buruk dalam hidup kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kehilangan sukacita? Apakah kita akan berhenti melayani Tuhan? Apakah kita akan marah kepada Tuhan? Tentunya kita bukan orang seperti itu. Kita kenal siapa yang kita sembah. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dan Tuhan juga yang menjaga hati kita. Yang percaya bilang amin. Yang menjaga hidup kita, yang memelihara hidup kita. Dan betapa dahsyatnya kalau kita bisa berkumpul pagi ini memuji, menyembah dan mengakui bahwa Engkau Tuhan. Banyak orang gak percaya lagi kepada Tuhan dan kita masih tetap berkata saya percaya kepada Tuhan. Dan saya tidak izinkan apapun yang terjadi di bumi ini selama saya hidup untuk menghalangi hubunganku dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ini kita hidupkan dalam hati kita. Pokoknya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih, pada bulan ini tanggal 17 ini sampai dengan 5 minggu ke depan kita ada yang namanya celebration of giving. Sama-sama bilang celebration of giving. Apa sebenarnya ini pastor? Apa celebration of giving ini? Celebration of giving ini adalah masa di mana kita sebagai gereja Tuhan akan belajar tentang prinsip. Sama-sama bilang prinsip. Siapa yang ingin mengalami kemakmuran yang alkitabiah? Katakan amin. Siapa yang ingin hidupnya tahun ini lebih sukses dari tahun yang lalu? Angkat tangan bilang saya, saudara-saudara. Tunjukkan kepada Tuhan. Itulah keinginan kita. Siapa yang ingin menikmati lebih banyak hal baik di tahun ini? Katakan saya. Bilang amin. Gini saudara-saudara, itulah yang kita inginkan. Itu yang selalu mungkin ada di pikiran kita. Bagaimana membuat hidup kita jadi lebih baik. Bagaimana membuat keuangan kita menjadi baik. Celebration of giving bukan kesempatan gereja memajaki saudara-saudara sekalian. Bukan saudara-saudara. Tetapi gereja ingin justru melihat jemaatnya mengalami kemakmuran tanpa batas. Sebagaimana yang tercatat dalam firman Allah. Saudara akan diberikan prinsip. Saudara akan diajarkan cara hidup. Sama-sama bilang cara hidup yang memungkinkan engkau untuk keluar dari himpitan-himpitan persoalan-persoalan keuangan yang saudara sedang alami hari-hari ini. Seorang hamba Tuhan dia tulis begini, perintah Tuhan itu sebenarnya gampang-gampang. Saudara setuju gak? Gampang saja kalau orang nurut. Perintah Tuhan itu menjadi susah ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri mencoba mengarahkan Tuhan, termasuk dalam hal keuangan. Perintah Tuhan katanya kan gampang, sabar. Itu saja perintahnya, sabar. Yang perlu kita lakukan adalah sabar. Perintah Tuhan gampang, ampuni. Yang kita perlu lakukan, ampuni. Tapi ketika kita mulai, mengapa saya harus mengampuni? Tetapi dia yang bersalah dan lain. Ketika kita mulai memasukkan ide-ide kita, ketika kita mulai menambahkan usaha kita, kebenaran diri kita sendiri, maka firman Tuhan, perintah Tuhan menjadi sulit.
dalam kehidupan kebebasan finansial, sebenarnya sangat mudah Tuhan memberkati engkau dan membuat engkau hidup berkelimpahan, karena itu memang tujuan Tuhan. Tetapi mengapa sampai hari ini saudara sedang berada dalam kesesakan, kehimpitan yang seolah-olah kehidupan finansial saudara tidak akan pernah keluar dari lubang yang sama? Karena itu, karena firman Tuhan berkata, berilah, taburlah. Beri sama tabur beda gak saudara-saudara? Beda ya? Memberi dan menabur dua hal yang berbeda. Ada kalanya di mana kita disuruh memberi, ada kalanya di mana kita suruh menabur, ada kalanya di mana kita disuruh menahan. Perintah Tuhan is easy, perintah Tuhan itu mudah. Yang kuberikan itu ringan, itu firman Tuhan bilang. Mengapa itu menjadi berat bagi kita? Dan mengapa kita sebagai orang Kristen belum bebas secara finansial? Kemungkinan karena kita belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kami tim pastoral sudah berbicara apa yang akan kita lakukan supaya, karena kerinduan kami supaya saudara-saudara diberkati. Katakan amin. Karena kehidupan kami akan diberkati kalau saudara-saudara diberkati sekalian. Katakan amin. Jadi pola saling memberkati ini harus terjadi terus. Nah, akan jadi masalah kalau kami diberkati dan saudara belum diberkati. Jadi kerinduan kami adalah supaya saudara juga semakin diberkati. Masalah juga kalau saudara diberkati dan kami kurang diberkati. Jadi kami berupaya mencari jawaban, mencari kebenaran dan kemudian mengajarkan kepada saudara-saudara sekalian, supaya saudara sekalian bisa mengalami yang namanya hidup berkelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan. Katakan amin sambil kasih senyum saudara-saudara. Karena orang yang diberkati pasti murah senyum. Saudara sudah pernah lihat mukanya orang pelit? Pasti susah senyum, right? Tapi orang yang murah senyum kelihatan generosity itu terpancar. Nah, oke, saudara-saudara, mari kita lihat saudara-saudara. Jadi yang penting di sini adalah ketika saudara akan dipercayakan Tuhan hartamu yang sesungguhnya, ketika Tuhan memberkati hidupmu melalui pekerjaanmu, usahamu, dan apa yang saudara sedang kerjakan ataupun saudara akan kerjakan nanti, maka yang terpenting di sini adalah bukan dolarnya, bukan rupiahnya, bukan koinnya, bukan lembaran-lembaran uangnya, bukan uang kertasnya, saudara-saudara. Bukan itu yang terpenting, tetapi prinsip yang saudara hidupi, supaya ketika saudara memegang lembaran-lembaran itu, ketika saudara memegang koin-koin itu, ketika saudara memegang rupiah, dolar, atau apapun yang saudara pegang hari ini, saudara tahu bahwa saudara adalah seorang penata layanannya, milik Tuhan. Katakan amin. Saudara datang ke dunia ini bawa berapa banyak harta? Gak ada. Ada lagunya kan? Saudara mau mati mau bawa harta berapa banyak? So ada catatan. Memuat di peti barangkali 5 ton emas. Apakah itu sasaran hidup kita? Bukan. Pastor gak usah pinter untuk jawab itu. Pastor tahulah, kita datang kosong, pulang juga kosong. Pertanyaannya, apakah hidup kita berarti kosong? Datang kosong, pulang kosong, berarti selama hidup kosong. Orang goblok yang punya pikiran begitu, saudara. Oke? Saudara harus ingat. Yang kita cari sesungguhnya, yang bisa memuaskan jiwa kita sesungguhnya, nggak ada di bumi ini, nggak ada. Yang kita cari dan kita pikir ada itu hanya sifatnya sementara. Sama saya bilang sementara. Oke? Yang bisa memuaskan kita sesungguhnya apakah ada? Enggak ada. Semua yang bisa memuaskan kita hari ini sifatnya sementara. Itu sebabnya Tuhan menegur, jangan menggantungkan hidupmu pada hal itu, karena itu hanya sementara. Yang sesungguhnya akan memuaskan hidup kita, membahagiakan kita, sekali lagi enggak ada di sini, tapi dimiliki oleh Tuhan kita dan disediakan untuk saya dan saudara. Itu enaknya kita hidup jadi anak-anak Tuhan. Bilang amin. Harta
yang saudara bisa icip selama di bumi ini sementara, itu cuma ujung kuku dari kekayaan kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak yang saudara bisa kumpulkan. Jadi bukan itu. Jadi bukan dolar, bukan rupiah yang saudara, tapi itu yang saya perlukan hari ini, Pastor. Mana uangnya? Saya perlu uang hari ini, Pastor. Saya punya banyak tagihan, saya punya banyak kewajiban. Mana uangnya? Uangnya gak kemana-mana. Uangnya ada di bumi ini. Kalau itu belum pindah ke tempatmu, mungkin prinsip kehidupanmu yang masih bertentangan dengan cara kerjanya Allah. Kamu sudah secara fisik kamu percaya, secara iman juga kamu percaya, dan kamu secara anak Tuhan, kamu benar-benar anak Tuhan, gak ada yang bisa membantah itu. Tetapi mungkin gaya hidup, caramu bersikap terhadap kebenaran-kebenaran itu sendiri yang masih harus dikoreksi. Katakan amin dulu, saudara-saudara. Itu yang mau diajarkan selama 1 bulan ini. Bagaimana sikap Anda terhadap hidup Anda sendiri? Halo? Bagaimana sikapmu terhadap hidupmu sendiri? Apakah engkau bahagia? Apakah engkau penuh damai sejahtera? Apakah engkau orang yang positif? Atau engkau negatif? Saudara, hati-hati, hari ini orang berdoa untuk negatif, betul gak? Orang japos hari, puji Tuhan negatif. Gara-gara pandemi. Apakah cara hidup saudara seperti itu? Puji Tuhan negatif. Senang saudara ada di situasi yang negatif dan lain-lain sebagainya seperti itu. Bagaimana cara saudara evaluasi dirimu hari ini dan tanyakan kepada dirimu, apa sikap saya terhadap hidup saya? Apakah sikap saya terhadap hidup saya sudah sejalan dengan maunya Tuhan atau masih maunya saya sendiri? Beberapa waktu yang lalu saya posting, Ayub bilang, jangan kalau kita sedang bermasalah hari ini, bukan berarti Tuhan yang memberikan engkau masalah. Mungkin karena engkau cari gara-gara sendiri. Apakah Anda benar memahami rencana Allah? Dan apakah gaya hidup Allah Anda sebagai penata layan dari harta miliknya Tuhan sudah Anda lakukan secara benar? Mari kita lihat, saudara-saudara. Ketika kita mulai memakai kekuatan kita sendiri, mencoba mengarahkan Tuhan, maka disitulah kesulitanmu mulai terjadi. Coba saudara review lagi. Ketika saudara mulai memakai kekuatan sendiri, mencoba mengarahkan Tuhan, maka sesungguhnya itulah saat dimana kesulitan hidupmu mulai terjadi. Dan semakin saudara berusaha mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikannya, maka semakin hari semakin sulit, semakin kompleks, dan semakin menghimpit engkau. Kalau saudara kita jujur di hadapan Tuhan, kalau kita semua mengizinkan Tuhan mengarahkan hidup kita, mendrive hidup kita, dan kita berserah 1000%, 3000%, maka janji Tuhan pasti ya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya iman kita seperti ditantang Tuhan. Kenapa dia lebih kaya dari saya? Dia punya jumlah tabungan lebih banyak dari jumlah saya. Saya lebih banyak tagihan daripada tabungan. What's wrong with me? Secara memberi sudah memberi, secara kesetiaan sudah kesetiaan. Apa yang salah? Mungkin engkau benar pada prinsip tertentu yang engkau suka lakukan, atau engkau yang rasa gampang lakukan, tetapi engkau belum benar dalam prinsip-prinsip yang Tuhan mau engkau bertumbuh di dalamnya. Dan Tuhan mau kita dalam mengerjakan segala sesuatunya balance. Jadi kita tidak hanya benar satu sisi, tetapi kita harus benar secara keseluruhan. Dan itu tantangan kita tahun ini. Supaya kita akan diangkat. Sama seperti tong, saudara-saudara. Saudara pernah lihat tong? Tong zaman dulu, tong anggur yang terbuat dari kayu-kayu. Kalau ada bagian yang paling rendah, maka itu akan menjadi tempat air yang paling tinggi. Kalau saudara ingin tong itu full, maka saudara harus menaikkan semua dinding tong itu supaya sama rata dan tidak ada. Yang pendek ya akan membuat
berkatnya mengalir. Jadi kita harus menaikkan standar kehidupan kita supaya sama. Secara ekonomi, secara spiritual, secara sosial, kita naikkan sama-sama. Jangan saudara hanya rohani saja, tapi saudara gak ngurusin jasmani saudara. Kita harus menaikkan semuanya standar sebagaimana yang Tuhan mau. Katakan amin. Saudara, kita masih hidup di dunia ini, dan kebanyakan cara hidup kita dipengaruhi oleh cara hidup dunia ini. Betul gak? Coba saudara perhatikan. Cara saudara mencari uang, cara saudara menghabiskan uang, cara saudara mengumpulkan kekayaan, cara saudara membagi kekayaan, membagi hidup saudara, itu sangat bergantung dengan situasi dunia ini. Katakan amin. Dan Yesus pernah berkata, Aku tidak akan mengangkat mereka dari dunia ini. Dan Tuhan tahu dunia ini jahat, dan Tuhan mengizinkan kita tinggal di tengah sistem ekonomi dunia ini yang sangat korup. Tapi Tuhan bilang tinggalkan mereka di sana, karena mereka harus hidup dengan kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan yang jahat. Hanya saja saudara-saudara, harus jujur kita akui, kesulitan-kesulitan yang kita alami adalah biasanya karena pengaruh dunia ini yang sangat besar mengintervensi hidup kita. Mari saya kasih contoh sebuah cerita saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 24. Oke, begini firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ada Mbak Mi, Mbak Yu, Mbakku. Hati-hati saudara ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kisah sesudah ini saudara tahu, tapi kisah latar belakang saudara sering lupa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan gitu ya, masuk penjaranya Paulus dan Silas itu oleh karena Petrus, karena ada orang-orang yang keberatan gitu ya. Kasusnya di sini adalah seorang perempuan, hamba perempuan mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Saudara, Alkitab sedang menjelaskan kepada kita bagaimana cara berbisnis yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan yang masih dipraktekkan sampai hari ini. Kalau saudara tidak punya prinsip Alkitab, saudara nggak akan tahu yang mana yang jahat dan mana yang enggak. Praise the Lord, Alkitab mengajarkan kepada kita hati-hati karena ada bisnis yang jahat. Bukan bisnisnya yang jahat, tetapi watak, karakter, cara orang-orang itu berbisnis yang membuat sebuah bisnis menjadi jahat atau tidak. Kira-kira seperti itu. Di
mana jahatnya? Kalau saudara lihat di sini ada dua orang. Yang pertama hamba perempuan dengan roh tenung, yang kedua adalah pengendali. Oke? Orang-orang yang mendapat keuntungan dari kelemahan perempuan itu. Wow. Saudara gini, watak jahat bisa masuk tanpa kita sadari. Kita orang Kristen kalau kita sudah tahu jahat, pasti kita akan fight gitu ya. Taruh nyawa kita untuk membela kebenaran dan kita hidup di atas kebenaran. Amin. Tapi ada sebuah area abu-abu yang kalau kita nggak hati-hati, watak jahat bisa menyusup masuk dan kemudian mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi cara kita mengelola kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mengakibatkan kita kehilangan banyak yang Tuhan jadikan untuk kita. Bisnis, Tuhan suruh kita berbisnis, tapi Tuhan bilang hati-hati. Ada karakter yang tidak boleh dimiliki anak-anak Tuhan ketika mereka berbisnis. Hanya karena Tuhan menyuruh kita berbisnis, tidak berarti kita boleh melakukan segala cara untuk berbisnis. Halo? Nggak boleh. Dan kisah ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa ternyata kalau kita pikir-pikir, ngapain juga itu perempuan bego amat ya, hidupnya dikendalikan oleh orang-orang itu. Tapi bukankah cerita ini kita akan ketemu hari ini berjuta-juta bagaimana orang yang lemah tidak berdaya atas orang-orang yang merasa berkuasa dan kuat, dan kemudian memberikan dirinya untuk dimanfaatkan karena kelemahan. Betul nggak saudara-saudara? Masih terjadi nggak? Oh, masih. Pengendali-pengendali ini orang-orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan. Saya percaya pikiran mereka positif. Mereka mungkin berpikir seperti ini, kalau bukan kami yang mendapatkan uang itu, orang lain akan memanfaatkan orang itu untuk ambil keuntungannya. Jadi lebih baik kalau kita yang ambil keuntungan dari dia. Apalagi kalau kita suka bantu-bantu gereja, paling tidak uangnya kita bisa arahkan ke gereja. Halo? Masih terjadi hari ini. Jadi para pebisnis waktu itu mengumpulkan uang dengan cara yang jahat. Mereka memanfaatkan. Kapan saudara gini? Kita nggak tahu loh pastor, kapan kita itu bisa dipengaruhi oleh watak jahat dalam berbisnis. Ketika ini keinginan menjadi kaya adalah kelemahan manusia, walaupun bisa jadi kekuatan. Oke? Nah, sejarah selalu membuat lingkaran yang sama berulang-ulang, dan kelemahan manusia sudah ada sejak zaman dahulu. Kita menjadi jahat atau watak jahat itu muncul ketika kita berusaha mengumpulkan uang orang lain gitu ya, dan berkata bahwa daripada kasih pak orang, kasih pak kita. Walaupun caranya salah, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mengeruk keuntungan untuk kita. Halo? Yang jadi masalah adalah ketika bisnisnya diambil, belangannya tertutup, mereka penjarakan hamba-hamba Tuhan. Tangkap. Artinya mereka sudah ada di poin melakukan segala cara agar bisnisnya bisa hidup, termasuk melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketika kita kehilangan identitas kita, ketika kita sementara bertarung di dunia yang penuh, saudara, dunia ini pasti pengaruhnya jahat. Sometimes kita terpengaruh dengan cara-cara dunia ini. Tapi saya percaya saudara-saudara sekalian pasti punya hati nurani. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Sometimes kita masih kompromi. Kasejo, sogok sedikit dan lain-lain sebagainya. Yang penting semuanya lancar. Tuhan bisa ampuni, Tuhan bisa ini. Halo.
Tapi akan ada saat di mana saudara akan muak terhadap diri saudara sendiri, karena saudara terlalu melanggar pelanggaran hati nurani saudara, dan saudara terlalu banyak terpengaruh dengan dunia ini. Sudah saatnya untuk engkau hengkang, bertobat, dan serahkan bisnis, usaha, pekerjaanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan takut kehilangan, karena Tuhan bisa ganti yang lebih besar. Katakan amin. Kotor masih polok-polok dengan segala cara, sampai memfitnah, sampai memenjarakan orang-orang yang melepaskan perempuan dari pengaruh roh jahat. Saudara bayangkan pengendali ini, tuan-tuannya itu bahkan gak peduli kalau dia sudah kesetanan. Mereka gak peduli kalau sekalipun mereka harus tanda tangan dengan roh jahat. Mereka gak peduli, yang penting mereka dapat untung. Disitulah watak jahat masuk. Hati-hati anak-anak Tuhan. Saya belum selesai poin 1, sudah habis waktunya. Saudara, dalam kekristenan, prinsip yang pertama, Allah lebih menekankan cara yang kita gunakan untuk menghasilkan uang jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Sama-sama bilang cara. Amsal 14 ayat 9 berkata, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Kalau saudara sedang membangun bisnis saudara, bangunlah bisnis saudara dengan tujuan untuk kebaikan di atas nilai-nilai kebaikan. Katakan amin. Amsal 15 ayat 6, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Fasik benar. Cara hidup menentukan apakah saudara akan punya harta di rumah atau saudara akan mengalami kerusakan. Halo? Sama-sama bilang cara hidup. Artinya cara saudara mengelola kekayaannya. Tuhan akan menentukan apakah Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar atau stop sampai di sini. Itu sebabnya saya sering bertanya kepada jemaat Tuhan, berapa ngan sampai harga? Berapa hargamu? Ada orang masih kuat memberi ketika dia diberkati sebesar 1 miliar. Tapi ketika dia sudah diberkati dengan 1 triliun, dia mulai berpikir, banyak amat yang kita mau kasih di gereja. Banyak amat, berapa hargamu? Kapan kamu berhenti untuk memberi bagi Tuhan? So begitu nggak sampai harga. Waktu masih bakas saya kecil-kecil, 2.000, 4.000, 10.000, saudara mudah melakukannya. Mari ketika saudara semua mulai berasa berat, cek, jangan sampai saudara semua sampai di level cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Tuhan bilang, so sampai di situ dong bro. Halo, kasih tepuk tangan lu buat Tuhan yang luar biasa. Cara sampai di titik mana saudara lalu kompromi? Saudara bisa jujur dalam angka 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Saudara jual, saudara punya harga diri. Saudara jual, saudara punya integritas. Saudara jual, saudara punya panggilan. Begitu nape harga bro. Halo, jangan marah sama saya cuma bawa firman Tuhan. Siapa suruh mau suka dengar firman Tuhan? 2. Jadi cara itu penting. Siapa saya, bukan apa yang saya miliki. Matius 5 ayat 21, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Saudara baik-baik ingat ya, sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, bukan yang ada di hatimu terhadap saudaramu ya. Sesuatu saudara perkiraan. Jadi apa yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Susah ini saudara-saudara. Karena ini mesti pakai ilmu menebak-nebak. Apa yang ada di pikirannya Olan terhadap saya? Apa yang ada di pikirannya Paskah terhadap saya? Who knows? Dia kelihatannya baik-baik. Tapi Alkitab berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Apakah ayat ini melarang kita untuk memberi persembahan? Tuhan suruh balik untuk bawa persembahan. Tapi sebelum bawa persembahan, kasih selesai dulu. Karena bagi Tuhan prinsip itu penting. Siapa kita lebih penting dari apa yang kita persembahkan. Nilai dirimu jauh lebih penting daripada yang engkau persembahkan. Apakah engkau ada dalam posisi benar di hadapan Tuhan atau engkau kurang sempurna? Itu yang perlu diselesaikan. Karena Tuhan lihat itu. Artinya ini, kalau ada yang perlu diselesaikan, selesaikan. Bertobat dulu, kasih bersih dulu ngadepe hidup, baru kemudian engkau persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jangan tabu balik. Saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan karena saudara rasa kotor. Akibatnya saudara sedang membayar Tuhan untuk membersihkan saudara. Lalu muncul dalam pikiran saudara, ya gak apa-apa, orang gak benar nanti disucikan. Gak. Siapa kita jauh lebih penting dari persembahan kita di mata Tuhan. Apakah Tuhan akan takut dengan persembahan kita? Kaget, wah besar persembahannya. Pernah kira-kira Tuhan kaget seperti itu? Jadi siapa saudara? Bukan yang saudara miliki yang penting di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara-saudara, semoga saya masih dikasih waktu 5 menit. Bahaya perasaan tidak puas. Okay? Keluaran, nah ini bahaya yang sering menjebak kita. Gitu ya. Di satu sisi kita diajar untuk memikirkan masa depan, buat resolusi dan lain-lain sebagainya. Tetapi di satu sisi Tuhan juga mengajarkan kita untuk hati-hati dengan apa yang kita mau. Bahaya dari perasaan tidak puas. Keluaran 20 ayat 17 berkata demikian. Janganlah mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Ini firman Tuhan yang sangat kuno, tetapi masih berharga sampai hari ini. Banyak orang hidupnya hancur gara-gara mengingini milik orang lain dan gak pernah puas dengan diri sendiri. Padahal dia beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan langsung menekankan kepada kita yang sering beribadah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa? 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Kalau di jus diambil sarinya, jawabnya gini. Bersyukur dengan apa yang ada padamu. Amin. Bersyukur kau sehat. Bersyukur dengan apa yang ada padamu. Jangan menginginkan yang lain. Seandainya pun mereka diberkati, lebih diberkati darimu, bersyukur. Karena mereka lebih diberkati. Apalagi kalau itu saudara punya saudara, hidup mereka lebih diberkati darimu. Sering terjadi saudara-saudara, yang terjadi adalah rasa tidak puas, saling mengalahkan, bahkan kakak adik.
masalah gara-gara demikian. Satu beli leper, satu beli leper, satu beli anjing, satu beli anjing. Hobinya iko-iko. Tetangga beli bunga, dia lihat tiba-tiba suka bunga. Padahal sudah dari dulu DP kintal tidak pernah diolah. Orang suka iko-iko dan mereka pikir mereka bisa dipuaskan. Saya bilang sama waktu saya kunjungan rumah Tante Ola, saya lihat rumahnya penuh dengan bunga. Merbuk dia punya bunga bukan hari ini waktu orang tren bunga. Jauh sebelum orang heboh-heboh dengan bunga dan pot yang warna-warni, dia punya rumah memang sudah penuh dengan bunga. Kong hari ini Tante Ola bilang, "Pastor mau bawa bunga, Pastor." Saya bilang, "Tante Ola, bukan tidak suka bunga dan lain-lain, tapi di rumah saya yang suka tanaman suami saya. Dan dia senang tanaman yang ada buahnya, yang ada hasilnya. Kalau cuma bunga-bunga kurang. Ada orang yang suka bunga, ada yang suka tanaman menghasilkan. Tapi itu bukan karena menginginkan milik orang lain. Itu karena memang dasar hatinya, saya senang. Nanti waktu yang akan menunjukkan, yang hari ini bunganya indah-indah, tunggu lagi 1 tahun. Trennya habis, rumah berubah menjadi hutan rimba. Alasannya sepele, nggak ada waktu urus bunga. Halo, dari dulu juga sebenarnya nggak ada waktu urus bunga, cuman karena lagi ikut-ikutan, tiba-tiba jadi suka bunga. Rasa puas itu penting. Bilang sama orang lain, rasa puas itu penting. Bukan berarti kita nggak boleh hidup yang lebih baik, nggak mau hidup yang lebih. Kita harus mau hidup lebih baik, tapi carilah hidup yang lebih baik versi kita, bukan versi tetangga kita, bukan versi orang di sekitar kita. Carilah kehidupan yang terbaik versi kita, dan itu yang Tuhan mau. Namanya rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti kita berhenti menginginkan sama sekali, tetapi sesuai dengan pribadi kita, sikap hidup kita, rencana-rencana kita. Karena masing-masing orang punya lingkaran kehidupannya sendiri. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Waktu saya sudah habis, tapi saya masih punya 4 minggu untuk melanjutkan firman Tuhan hari ini. Stay tune, tetap belajar saudara-saudara. Saya berdoa saudara dapat banyak hari ini, amin. Dan apa yang saudara dapat hari ini akan menjadi bekal untuk saudara hidup semakin diberkati Tuhan.